Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam sejagat, yang tak pernah bosan memberikan kita nikmat, yang selalu mencurahkan maaf dan rahmat kepada hamba-hambanya yang tetap taat beribadat. Salawat dan salam semoga tetap akrab dan melekat kepada sosok manusia yang penuh semangat menyampaikan amanat yang tersirat maupun tersurat, yang mana syafaatnya kita akan tunggu di hari kiamat. Dialah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar ini, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan juga kepada hadirin jemaah salat Jumat Masjid Darul Ridwan. Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kenikmatan, nikmat kesehatan, nikmat keselamatan, wabil khusus nikmat kesempatan. Sehingga pada siang hari ini, Jumat 16 Desember 2022, kita bisa berkumpul bersama melaksanakan ibadah salat Jumat di Masjid Darul Ridwan, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Mengawali khotib ini, khotib akan menyampaikan satu buah khutbah singkat yang berjudul Bakti Kita Kepada Kedua Orang Tua. Jemaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita berbicara mengenai tentang kedua orang tua, tutup sudah cerita tersebut. Karena kedua orang tualah yang telah banyak jasanya kepada kita. Kedua orang tualah, wabil khusus bapak dan ibu kita, yang telah banyak jasanya kepada kita. Di antara jemaah sekalian, di sini ada yang pekerjaannya sebagai pejabat, ada pekerjaannya sebagai Polri, ada pekerjaannya sebagai swasta, ada pekerjaannya sebagai apa saja, dan buruh semuanya. Itu semuanya karena doa kedua orang tua kita. Ada yang pangkat besar, jabatan besar, itu semua berkat kedua orang tuanya dan doa-doa kedua orang tuanya. Selaku anak jemaah sekalian, marilah bakti kita kepada orang tua kita janganlah kita putuskan. Apalagi sekarang ini jemaah sekalian, posisi kita jauh bekerja, dimanapun kita jauh bekerja, akan tetapi kita tidak lupa dengan kedua orang tua kita, wabil khusus ayah dan ibu kita yang telah menjadikan kita seperti ini. Musim sekarang ini jemaah sekalian, apalagi anak-anak, adik-adik sekalian, disibukkan dengan bermain HP, disibukkan dengan bermain TikTok, game online, sehingga ketika disuruh kedua orang tuanya, "Pak Yuna, tolong beli dulu sasa mama nih di warung sano." Apa jawab anaknya tadi?
kaget dulu mak, aku nak main game. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan ada lagi yang ngomong kasar. Tolong dulu nak, beli ke dulu nak, di warung itu masaku. Kaget dulu mak, aku masih nak ngawi kegawian aku. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dari itu adik-adik sekalian, jemaah sekalian, itu adalah suatu murka Allah kepada kita kalau kita membangkang kepada kedua orang tua kita. Jemaah sekalian, yang namanya umur kita tidak tahu jemaah sekalian. Kadang kita ini merasa hebat jemaah sekalian, tidak ingat dengan pengorbanan jasa kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita telah menjadikan kita seperti ini berkat doa-doanya jemaah sekalian. Marilah kita memberikan kata-kata baik kepada kedua orang tua kita, wabil khusus kepada kedua orang tua kita yang masih hidup. Apalagi sekarang posisi kita jauh jemaah sekalian, ada yang pekerjaannya merantau. Sekarang ini di antara jemaah sekalian banyak menggunakan HP Android, bisa menggunakan dengan video call, menelpon kedua orang tua, menelpon kedua orang tuanya, memberi kabar kedua orang tuanya. Jemaah sekalian rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23, "Fala takul lahuma uf wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima." Dan janganlah kalian berkata dan lebih daripada itu, dan berikanlah perkataan dengan baik dan mulia kepada kedua orang tua kita. Kaum muslimin, jemaah sekalian rahimakumullah. Di sini khatib akan bercerita, ada teman saya waktu itu dikatakanlah jabatannya yang besar. Pada suatu hari dia bercerita kepada saya, "Oi lur," katanya, "aku ini nyeselnya," katanya. "Dari wong tuaku sehat, sakit, sampailah dia meninggal, aku tidak jingok," katanya. Yang pertama, wong tuanya tadi nelpon. Lucu, wong tuanya nelpon anaknya. "Assalamualaikum nak." "Waalaikumsalam." "Nak, sibuk tak?" "Sibuk," ujinya. "Aku lagi begawe mak." Kaget nelpon lagi. Tak lama hati wong tuanya, dia mati kalau lagi. Hari berikutnya nelpon lagi. "Assalamualaikum nak." "Apa kabar nak?" Sehat mak." "Kaget nak, aku lagi sibuk." Yang ketiga nelpon lagi. "Assalamualaikum nak." "Waalaikumsalam," katanya. "Nak, kaget mak aku masih sibuk." Lagi ke telepon balik, lupa. Nah, yang keempat nelpon lagi, tapi yang nelpon tadi bukan suara maknya, melainkan suara adiknya. "Kak, mamak kita ni sekarang lagi sakit keras, bisa tak kakak balik?" "Kaget dulu, aku masih sibuk, urusilah dulu kamu adik-beradik." Waktu berjalan, nelpon lagi. Ada dapat kabar, "Kak, mak mano caronyo kakak bisa balik apa tidak? Mak kita lah laju." Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jemaah sekalian rahimakumullah. Dari pelajaran ini marilah kita ambil bahwasannya haruslah kita ingat dengan kedua orang tua kita. Jasa-jasa kedua orang tua kita jemaah sekalian yang susah payah menjadikan kita seperti ini. Janganlah kita akan lupa dengan jasa-jasanya jemaah sekalian. Kita lihat sekarang, mungkin jemaah sekalian melihat video-video beberapa pemain bola khususnya dari daerah Maroko. Di saat dia menang selebrasi membawa ibunya jemaah sekalian. Tidak malu-malu mereka. Karena mengapa? Berkat ibunya mereka bisa menang. Kaum muslimin jemaah sekalian rahimakumullah. Wabil khusus kepada ayah kita, marilah kita utamakan juga jemaah sekalian. Berkat ayah kita, dia rela banting tulang, tunggang langgang, menghabiskan uangnya, menyekolahkan kita, hingga kita bisa seperti ini. Alangkah mirisnya jemaah sekalian, di antara kita mungkin sudah sering melihat berita bahwasannya anak membunuh bapak kandungnya, anak membunuh ibunya dikarenakan gara-gara pasal narkoba, memaksa, meminta duit, maksa-maksa kedua orang tuanya biar dapat duit. Orang tuanya sakit, tak ditalakkan juga baik.
Dibiarkan nyobai. Oleh ngapo? Otak lang ngeheng tadi gara-gara narkoba. Yang parah lagi, ada kejadian kemarin di Palembang. Gara-gara hobi main slot. Habis duit uang tuanya. Barang-barang dijual loh. Dia gelap mato, bimbiknya pisau dapur, ditujah mamaknya tadi. Sudah dari nujah, bapaknya pula ditujah. Meninggal. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Itulah dari kita jemaah sekalian. Marilah kita didik anak-anak kita menjadi pribadi yang agamis, anak yang tetap taat kepada kita, dan janganlah anak-anak yang melawan kepada kita. Jemaah sekalian rahimakumullah. Sekarang ini jemaah sekalian, mungkin di antara kita ada kedua orang tua yang telah tiada. Bakti kita ialah jemaah sekalian, apabila kedua orang tua kita hidup, marilah kita sayangi, kita lihat, kita jenguk kedua orang tua kita. Kita sempatkan menjenguknya. Apabila dia sudah tiada jemaah sekalian, sedih jemaah sekalian. Hancur sudah hati ini jemaah sekalian. Apalagi sekarang terdengar kabar, si Fulan meninggal, umurnya 70 sekian. Si Fulan meninggal umurnya sekian. Ketika hendak dikubur, berembuklah adik-beradiknya. Nanti dulu nunggu kakak lagi di Kalimantan. Nanti dulu nunggu kakak lagi di Pulau Jawa. Tertunggu-tunggu, terbujur kaku mayat kedua orang tuanya. Kadari itu jemaah sekalian, marilah kita taat kepada kedua orang tua kita. Dan kepada jemaah sekalian yang muda-muda, kita nanti akan menjadi tua. Marilah kita sayangi kedua orang tua kita. Bakti kita kepadanya tidak akan putus, wabil khusus kepada ibu kita. Kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal, bakti kita ialah selalu mendoakan kedua orang tua kita. Mungkin jemaah sekalian dari kecil diajarkan berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan segala dosa kedua orang tuaku. Sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu kecil. Doa ini jemaah sekalian kita ajarkan kepada anak-anak kita agar mereka tetap mendoakan kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Alangkah sedihnya jemaah sekalian, di saat kita tua nanti anak-anak kita tidak taat kepada kita dan melawan kepada kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sini khatib akan bercerita tentang kisah sahabat Rasulullah SAW yang bernama Alqamah. Alqamah ini jemaah sekalian pemuda yang taat beribadah, pemuda yang dikatakan soleh, dermawan. Pada suatu ketika Alqamah ini sakit keras, susah menghembuskan nafas terakhirnya, terbata-bata mulutnya, susah sekali jemaah sekalian. Datanglah sahabat Rasulullah SAW bertemu dengan Alqamah. Bertanyalah sahabat Rasulullah, dosa apa yang dilakukan Alqamah ini? Kata sahabat. Istrinya bingung jemaah sekalian, mau menjawab apa? Oke, kata sahabat pada saat itu, kalau begini kita akan panggil baginda Rasulullah SAW. Dipanggil baginda Rasulullah SAW, dia melihat bahwasanya Alqamah ini dalam keadaan susah, sakaratul maut, menghembuskan nafas terakhirnya. Rasulullah SAW bertanya kepada istri Alqamah, wahai istri Alqamah, apakah kedua orang tua Alqamah ini masih hidup? Di mana bapaknya? Kata Rasulullah. Sang istri menjawab, ya Rasulullah, mertuaku yang laki-laki ataupun bapak Alqamah ini telah tiada, akan tetapi ibunya masih hidup. Mendengar tersebut, Rasulullah SAW sedih melihat Alqamah ini terbujur kaku dan susah mengembuskan nafas terakhirnya, terbata-bata jemaah sekalian. Oke, kalau begitu kata baginda Rasulullah SAW, akan ketemui ibunda Alqamah ini bersama para sahabat. Tidak jauh dari rumah Alqamah, rumah ibu Alqamah, Rasulullah SAW mendatangi ibu tersebut. Assalamualaikum, kata baginda Rasulullah SAW. Apakah benar engkau ibu Alqamah? Ya, kata sang ibu.
Wahai sang ibu, sekarang Alqamah ini anakmu dalam keadaan sakit keras, susah menghembuskan nafas terakhirnya. Dosa apa selama Alqamah ini masih hidup kepadamu? Ya Rasulullah, terus terang ya Rasulullah, ketika engkau bertanya tentang Alqamah, aku sangat benci ya Rasulullah. Ketika engkau berbicara kepada Alqamah, aku sangat benci kepadanya ya Rasulullah. Apakah engkau ingin memaafkan Alqamah? Kata baginda Rasulullah SAW. Tidak ya Rasulullah. Dosa apa wahai sang ibu yang dilakukan Alqamah ini kepadamu? Sang ibu bercerita, ya Rasulullah, pada suatu hari ketika Alqamah masih sehat, aku bertandang ke rumahnya ya Rasulullah SAW. Aku bertamu ke rumahnya, mengunjungi anakku tersebut. Pada saat itu Alqamah tidak ada di rumah itu, cuma ada istrinya saja. Ketika Alqamah datang, Alqamah membawa satu bungkusan makanan. Kemudian Alqamah memberikan makanan tersebut kepada istrinya dan berbisik kepada istrinya. Kalau bahasa kita, dek, tolong singit ke dulu makanan ini, biar tidak banyak kita bagi. Mendengar tersebut, sang ibu Alqamah sedih. Ya Allah, kata sang ibu, dia telah mengutamakan istrinya daripada aku. Sedih hati sang ibu Alqamah tersebut. Dari itu Rasulullah, aku murka kepadanya. Oh, begitu kata baginda Rasulullah. Bertanya lagi baginda Rasulullah, wahai sang ibu, apakah engkau ingin memaafkan Alqamah? Tidak ya Rasulullah. Oke, kalau begitu, akan kukumpulkan kayu bakar, menyuruh para sahabat, akan kubakar Alqamah ini. Sang ibu menangis, jemaah sekalian. Kalau tidak mau memakan Alqamah, akan kubakar agar ia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya yang berada dalam dunia ini. Tidak ya Rasulullah. Kalau begitu, tolong bawa aku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Alqamah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa ibunda Alqamah. Betapa sedihnya jemaah sekalian. Sang ibu yang sayang kepadanya, sang ibu yang rela dari kecil kepadanya, mengandung, membesarkan dia. Ketika dia dewasa, ketika dia dinikahkan jemaah sekalian, dia lupa dengan jasa-jasa ibunya. Sedih sang ibu. Berbisiklah sang ibu tadi kepada Alqamah yang sedang dalam keadaan sakaratul maut sekarat. Wahai anakku Alqamah, engkau kumaafkan. Masya Allah hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Begitu mendengar kata maaf, Alqamah mudah menghembuskan nafas terakhirnya. Jemaah sekalian rahimakumullah. Marilah dari cerita ini kita utamakan bakti kita kepada kedua orang tua kita, khususnya ibu kita. Ibu, 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 dan tidak ada lagi selain ibu. Oke, kita sayang kepada istri kita, oke, kita sayang kepada anak kita, akan tetapi tidak lupa kita sayang kepada kedua orang tua kita. Khotib berdiri di sini, jemaah duduk di sini, dalam keadaan begini, dalam keadaan sehat begini, itu semuanya berkat doa sang ibu. Di antara jemaah sekalian, mungkin pangkatnya luar biasa, hebat jabatannya luar biasa. Itu karena doa dari ibunda-ibunda jemaah sekalian. Jemaah sekalian rahimakumullah. Marilah kita sayangi kedua orang tua kita sebagaimana mereka menyayangi kita sewaktu kecil. Kasih sayang kedua orang tua kita jemaah sekalian tidak akan terbalas sampai kapanpun. Walaupun kita banyak uang, walaupun kita banyak rezeki, kita menghajikan berkali-kali, mengumrohkan berkali-kali, kedua orang tua kita, ibu kita, ayah kita, tidak akan terbalas sampai kapanpun. Hanya bakti kita kepadanya. Jemaah sekalian rahimakumullah. Demikianlah khutbah Jumat yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya bagi kita sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kedua orang tua kita yang telah tiada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangi dan mengasihi kedua orang tua kita yang masih hidup. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat
wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.